Selamat siang teman-teman dan Ibu. Kami di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Nilai Tukar. Saya Nicholas dengan NIM 2121032. Saya Timothy dengan NIM 2121046. Saya Bestari Gideon Hia dengan NIM 2121075. Kami di sini akan membahas tentang 5 pokok pembahasan. Yang pertama merupakan pengertian, yang kedua rumus, ketiga faktor yang mempengaruhi nilai tukar domestik, keempat fluktuasi nilai tukar, kelima kebijakan nilai tukar. Nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Di sini dimisalkan, apabila nilai tukar meningkat, maka kita sedang mengalami depresiasi. Dan apabila nilai tukar menurun, maka kita akan mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara yang menerapkan sistem nilai tukar, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi. Sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut disebut devaluasi. Untuk kebijakan-kebijakan lebih lanjut nanti akan dipaparkan di slide-slide berikutnya. Nah, di sini terdapat pernyataan bahwa apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap nilai rupiah, maka NT itu nilai tukar USD atau IDR sama dengan dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli 1 rupiah. NT yen per IDR sama dengan yen yang diperlukan untuk membeli 1 rupiah. Di sini terdapat rumus yang dimana nilai tukar real, rumusnya Q sama dengan S dikali P dibagi P bintang, di mana Q sebagai nilai tukar real, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri, P bintang adalah tingkat harga di luar negeri. Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar real bilateral dari dua negara. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar domestik. Yang pertama merupakan pembayaran impor barang dan jasa. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar penerimaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta menurun, sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua merupakan aliran modal keluar. Semakin besar aliran modal yang keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia, baik swasta dan pemerintah, kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Spekulasi di sini ialah dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan. Yang keempat, aliran modal keluar masuk dan investasi penjualan cadangan devisa sentral bank, yang dimana semakin besar volume permintaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara, dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika impor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar cenderung mengalami depresiasi. Aliran modal dan investasi penjualan cadangan devisa bank sentral, jika semakin besar modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat
aliran modal masuk tersebut dapat berupa permintaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek, dan dapat merupakan investasi. Fluktuasi merupakan perubahan naik turunnya suatu variabel. Beberapa berpendapat dari perspektif ekonomi. Misalnya, fluktuasi berarti tidak teraturnya pergerakan harga dari suatu barang. Penyebab fluktuasi pertama merupakan pemerintah, karena ada yang kebijakan fiskal dana moneter yang bisa memberikan efek cukup signifikan terhadap pasar keuangan. Yang kedua, ekspektasi dan spekulasi. Dalam sistem keuangan, sudah sangat jelas bahwa ekspektasi dan spekulasi sangat berkaitan. Ekspektasi merupakan harapan untuk masa depan yang bergantung pada tindakan saat ini. Yang ketiga, transaksi internasional. Dalam transaksi internasional ini pastinya akan ada aliran dana yang masuk ke negara. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kekuatan ekonomi suatu negara serta mata uang. Nilai tukar real merupakan harga relatif barang dan jasa yang diproduksi AS terhadap barang dan jasa yang diproduksi negara asing. Kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama nilai tukar mengambang, nilai tukar tetap, nilai tukar baku merayap. Nilai tukar mengambang merupakan nilai tukar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa campur tangan langsung dari bank sentral. Yang kedua, nilai tukar tetap merupakan nilai tukar yang ditentukan oleh keputusan pemerintah atau bank sentral dan dicapai melalui campur tangan bank sentral di pasar valuta asing untuk menghalangi kekuatan permintaan dan penawaran yang tidak terregulasi. Yang ketiga, nilai tukar baku merayap. Nilai tukar baku merayap merupakan nilai tukar yang mengikuti pola yang telah ditentukan oleh keputusan pemerintah atau bank sentral dan dicapai dengan cara yang sama seperti nilai tukar yang telah melalui campur tangan bank sentral di pasar valuta asing. Cara mengatasi fluktuasi. Yang pertama, melakukan kebijakan makroekonomi. Yang kedua, melakukan perencanaan jumlah permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menjaga nilai mata uang. Faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, tingkat inflasi. Inflasi merupakan suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di suatu negara tersebut. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Next. Next, Bang. Sebab-sebab perubahan permintaan dan penawaran valuta asing diantaranya. Yang pertama, semakin banyak masyarakat Indonesia menyukai dan membutuhkan barang luar negeri, maka kebutuhan akan mata uang asing akan semakin banyak pula untuk mendapatkan barang dari luar tersebut. Yang kedua, perubahan iklim investasi yang semakin aman dan menarik dapat menyebabkan arus modal asing makin banyak yang masuk, yang berarti penawaran modal asing berupa dolar meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan komoditi ekspor kita kurang
dapat bersaing di pasar dunia, karena dengan adanya inflasi yang tinggi, harga ekspor akan terasa mahal. Akibatnya jarang yang mau membeli komoditi ekspor kita. Hal ini identik dengan menurunnya penawaran dolar untuk membeli ekspor kita tersebut. Teori paritas daya beli. Teori ini menyatakan bahwa setiap unit dari mata uang seharusnya mampu membeli sejumlah barang yang sama banyaknya di semua negara. Para ekonomi percaya bahwa paritas daya beli menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan nilai tukar dalam jangka panjang. Sekarang kita perhatikan logika yang berdasari teori nilai tukar untuk jangka panjang ini, serta berbagai implikasi dan keterbatasan teori tersebut. Ini merupakan daftar referensi yang kita gunakan, seperti contoh buku dan contoh link. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah.